Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 521. Tang Yi tidak peduli dengan tatapan orang di sekitarnya, dan dia juga tidak peduli dengan kekuatan apa yang dimiliki oleh Huo Xihua di depannya. Pada saat ini, Tang Yi mencibir, dan berkata kepada Huo Xihua dengan sopan. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apa yang bisa Anda lakukan? Mengapa kami ingin berteman dengan Anda? Orang-orang seperti Anda, sebenarnya berani menghentikan jalan kita. Ingin berteman dengan saya. Apakah Anda layak? Kamu berhasil membuatku sangat marah. Aku Huo Xihua, belum pernah diremehkan seperti ini, dan tidak ada yang berani menghinaku, dan hari ini, kamu yang pertama. Sejujurnya, bocah busuk, hari ini kamu sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, saya marah sekarang, dan konsekuensi dari kemarahan saya sangat serius. Huo Xihua berkata dengan kejam. Dia gemetar karena marah pada saat ini, matanya hampir terbakar. Oh, konsekuensinya serius. Apa konsekuensinya? Coba kulihat. Tang Yi memprovokasi Huo Xihua dengan acuh tak acuh. Diprovokasi lagi, Huo Xihua mendengus dingin, lalu melirik Tang Yi dengan kejam, lalu menoleh ke penjaga di belakangnya dan berkata, Huo Wu, pergi, biarkan dia tahu hasil apa untuk menghina dan memandang rendah saya. Baik, Tuan Muda. Huo Wu mendengar kata-kata itu dan cepat merespons, dia kemudian berdiri ke depan, sepasang mata bundar menatap tajam ke arah Tang Yi dan kelompoknya. Huo Wu adalah penjaga Huo Xihua, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Panglima Perang Bintang 5. Dia juga orang yang sangat kuat. Setelah Huo Wu diperintahkan oleh Huo Xihua, ia mengepalkan tinjunya dan berjalan ke arah Tang Yi secara agresif, mencoba mengajar Tang Yi. Di sisi lain, di hadapan pendekatan agresif Huo Wu, Tang Yi berdiri diam dan menunggu. Dia tidak memandang Huo Wu sama sekali. Saat ini, ada 4 murid Sifu yang berperan sebagai penjaga Tang Yi, karena itu, pada saat ini, meski tanpa perintah Tang Yi, 4 murid berdiri di depan Tang Yi, menjaga Tang Yi di belakangnya dengan kuat, mencegah semut mengotori Tang Yi. Haha. Melihat keempat orang berdiri melindungi Tang Yi, Huo Wu tertawa, dan gerakannya tetap tidak berubah, masih langsung menuju Tang Yi. Namun, ketika Huo Wu baru saja tiba di depan Tang Yi dan akan memukul Tang Yi, dia melihat penjaga perempuan itu, Yan Yan, salah satu yang menjaga Tang Yi, dia mengambil langkah pertama. Sebagai seorang wanita, Yan Yan sangat kurus, dengan lengan tipis dan kaki tipis. Tampaknya tidak ada kekuatan sama sekali. Namun, lengan tipis dan kaki tipis mengejutkan semua orang yang hadir. Yan Yan memulai serangan terlebih dulu, dan tangan gioknya memukul Huo Wu. Telapak tangan ini, tidak menggunakan seni bela diri, tanpa momentum dan terlihat biasa saja. Itu membuat Huo Wu meremehkannya, dan dia juga memiliki perasaan lucu di hatinya. Hanya seorang wanita dengan kekuatan sepertimu berani mengambil tindakan. Ini sangat konyol, trikmu hanya permainan anak-anak. Huo Wu mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyum menghina. Pada saat yang sama, tangan kanannya juga merentangkan 5 jari, dan dia mengulurkan tangan dengan santai untuk mengambil telapak Yan Yan. Boom! Setelah tabrakan, ekspresi Huo Wu yang santai pada awalnya, segera mulai terdistorsi, menjadi ketakutan, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, pupilnya menyusut dengan keras, dan dia berteriak keras. Boom! Seluruh lengan Huo Wu meledak, terkoyak, daging dan tulang lengannya tersebar di mana-mana. Huo Wu juga menyemburkan seteguk darah dan sangat terkejut. Tubuhnya terlempar mundur sangat cepat. Setelah beberapa saat, bang, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Di sisi lain, ketika Huo Wu terlempar dan menghancurkan lengannya, saat berikutnya, Yan Yan juga melambaikan tangannya, membuat penghalang transparan di depannya.
Penghalang ini memblokir Yan Yan dan kelompoknya di belakang. Tidak peduli berapa banyak darah dan daging cincang Huowu pecah, itu tidak bisa mengenai kelompok Tang Yi. Tabrakan ini sangat cepat, dan berakhir dalam sekejap mata. Akhirnya, lengan Huowu patah, dia berlumuran darah, dan jatuh pingsan. Karena sebelumnya Yan Yan sudah membuat penghalang, jadi kelompok Tang Yi tidak terkena pecahan daging dan darah Huowu, tetapi para pemakan melon yang menyaksikan tidak seberuntung itu. Orang-orang pemakan melon dan Huo Xihua mereka menderita, mereka dipenuhi dengan daging cincang yang menjijikkan. Karena adegan berdarah ini, membuat area di sekitar muncul aroma berdarah yang menyengat. Pada saat ini, selain Tang Yi dan kelompoknya, tidak ada orang lain yang menanggapi apa yang sedang terjadi. Para penonton bahkan memiliki mata mereka melebar, wajah mereka tidak dapat dipercaya, dan mereka menjadi ketakutan. Seluruh tanah tumpah dengan darah dan daging cincang, penuh dengan bau menyengat, membuat orang yang lewat takut dan melarikan diri. Semua orang tidak menyangka bahwa pengawal wanita halus yang berdiri di depan Tang Yi begitu ganas sehingga dia benar-benar menghancurkan lengan orang lain dengan telapak tangan biasa. Ini tidak terbayangkan. Semua orang merasa aneh dan menatap mata Yan Yan lagi. Penjaga wanita ini tampaknya hanya salah satu dari 4 penjaga di depan seorang remaja itu. Seorang pengawal wanita memiliki kekuatan seperti itu, jadi bagaimana seharusnya 3 pengawal lainnya? Orang seperti itu harus memiliki asal-usul yang luar biasa. Di sisi lain, Huo Xihua dan sekelompoknya melihat penampilan tragis Huowu, mata mereka melebar, terkejut, dan tubuh mereka gemetaran dan sedikit ketakutan. Seorang pengawal wanita di depan remaja memiliki kekuatan seperti itu, jadi seberapa kuat seharusnya 2 pengawal pria lainnya? Bagaimana mereka bisa memprovokasi kekuatan seperti itu? Kelompok penjaga yang dibawa oleh Huo Xihua hari ini adalah tingkat biasa. Karena keakraban mereka, mudah untuk memanggil mereka, sehingga mereka dibawa keluar. Yang terkuat di antara mereka hanya seorang Raja Perang Bintang 6. Sebenarnya, Huo Xihua telah memerintahkan Huowu untuk pergi karena Huo Xihua mendengar bahwa Tang Yi dan timnya memiliki kekuatan yang baik, dan kekuatannya mencapai tingkat Raja Perang. Huo Xihua takut timnya tidak akan mampu melawannya, jadi dia memerintahkan Huowu untuk memanggil orang yang lebih kuat. Awalnya, Huo Xihua sedang menunggu Huowu untuk memanggil orang-orang yang kuat, dan kemudian mulai lagi. Tapi karena dia diprovokasi oleh Tang Yi, dia terlalu marah, jadi dia secara impulsif memerintahkan Huowu untuk mengambil tindakan tanpa perlu menunggu bantuan yang kuat datang. Tapi dia tidak berharap bahwa Tang Yi dan timnya terlalu kuat sampai tingkat yang mengerikan. Untuk sesaat, Huo Xihua menatap Tang Yi dengan sedikit ketakutan, dan beberapa ragu, tidak tahu apakah akan terus menembak. Namun, setelah berpikir sedikit, dia masih mengertakkan gigi dan memerintahkan kerumunan penjaga di belakangnya. Anak-anak lelaki itu agak kuat, dan 1 orang tentu bukan lawan mereka. Pergilah bersama-sama, Anda harus mengalahkan anak itu. Aku akan memotong kakinya dan memotong lidahnya. Meskipun penjaga Huo Xihua sedikit tidak mau dan sedikit ketakutan, mereka masih berjalan menuju Tang Yi perlahan-lahan sesuai dengan instruksi Huo Xihua. Pergi. Kalahkan mereka. Tuan muda itu meminta kami untuk menangkap anak itu, selama kami berhasil menembus perlindungan pengawalnya, kami bisa segera menjatuhkannya. Semua orang bersama. Kita punya banyak orang. Bahkan jika mereka hebat, kita bisa memenangkan mereka. Ya, kami memiliki banyak orang, mereka jelas bukan lawan kami. Ada sekitar 7 atau 8 orang dalam kelompok penjaga ini, dan hampir setiap orang memiliki kekuatan Raja Perang. Semua orang menyerang bersama dan memberi penjaga ini keberanian. Ketakutan akan kekuatan Yan Yan, hilang begitu saja. Chapter 523. 8 Raja Perang melawan bersama. Bagi orang-orang biasa, ini sangat mematikan, tetapi bagi Tang Yi dan kelompoknya,
Itu hanya sekelompok semut yang merayap, hanya langkah yang lembut, semua semut ini bisa dihancurkan sampai mati. Saat ini Yan Yan kembali bergegas sendirian. Bagaimanapun, dia adalah kaisar perang, dan lawannya hanya sekelompok raja perang. 8 raja perang, setelah belajar dari perkelahian Huowu tadi, mereka menjadi lebih pintar dan lebih berhati-hati. Mereka segera menggunakan kekuatan penuh saat memulai. Seni bela diri sangat ganas datang ke arah Yan Yan dengan momentum kuat. Berbagai seni bela diri mengarah ke penjaga Yan Yan, namun Yan Yan hanya mencibir, lalu tangan gioknya diangkat, dan sebuah tirai cahaya muncul di hadapannya. Boom! 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 Semua serangan dari 8 raja perang, diblokir oleh tirai tipis, dan tidak bisa melukai Yan Yan sama sekali. Setelah dia memblokir serangan raja-raja perang itu, Yan Yan melambaikan tangan gioknya, lalu muncul ribuan jarum es dan menembak segerombolan raja perang yang menyerang. Jarum es ini hanya seukuran ibu jari, dan di setiap jarum es ada hawa dingin yang sangat menakutkan. Puff! 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 Tidak, jangan. Aku tidak ingin mati. Ah! Orang-orang Huo Xihua panik, mereka tidak bisa menangkap lintasan jarum-jarum es itu sama sekali, dan, ketika jarum-jarum es beterbangan, mereka juga merasakan napas kehancuran, kekuatan yang begitu kuat, setelah ditembakkan jarum itu segera mengenai beberapa raja perang dari kelompok Huo Xihua. Sayangnya, tak ada raja perang yang bisa lolos dari tembakan ini. Puff! Puff! Ah, jangan! Puff! Pada saat berikutnya, dengan berakhirnya beberapa suara teredam, semua raja-raja perang itu ditembak menjadi saringan dan raja perang itu dibekukan menjadi balok es hijau ungu. Semua pasukan Huo Xihua tersapu habis, hanya menyisakan Huo Xihua dan Huo Liu. His! Orang-orang yang lewat di samping, mendesis pelan saat ini, dan orang-orang yang semula tertegun kembali satu persatu, merek gemetar di seluruh tubuh, lalu mereka dengan cepat mundur, takut akan terpengaruh. Mereka semua dikejutkan oleh tindakan santai Yan Yan. Ini. Huo Xihua juga terpana. Pada saat ini, dia ketakutan. Huo Xihua segera menarik Huo Liu di depannya untuk menjadi tameng dan untuk menyembunyikan ketakutannya. Bahkan jika dia adalah penguasa keluarga Huo, tetapi pada saat ini dia tidak merasa aman sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa salah satu penjaga Tang Yi benar-benar sangat kuat sehingga dia bisa membunuh 8 raja perang dalam satu pukulan. Ini hanya pendamping, tetapi juga pendamping wanita, jika 4 pendamping pergi bersama. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Mengerikan. Begitu menakjubkan. Sebelum penjaga wanita mengalahkan Huo Wu, Huo Xihua mengira dia hanya memiliki beberapa cara, dan hanya sedikit lebih baik, dan tidak peduli seberapa baik dia tidak akan terlalu mengerikan. Faktanya, Huo Xihua berpikir untuk mengirim semua penjaganya untuk mengulur waktu, meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini seharusnya tidak menjadi lawan para penjaga muda, setidaknya bisa menunda musuh dengan jumlah mereka. Selain itu, Huo Xihua tidak menyangka bahwa penjaga Tang Yi berani membunuh. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah jalan tiannya, di mana membunuh orang memiliki konsekuensi serius? Bahkan itu kaisar, Sifu dan 26 keluarga, tidak akan membiarkannya pergi. Karena itu, Huo Xihua membuat keputusan untuk membiarkan anak buahnya pergi bersama dan menunda waktu. Tetapi Huo Xihua tidak menyangka orang-orangnya dari Raja Perang, terbunuh dengan begitu mudah. Ini membuat Huo Xihua sangat ketakutan dan tertegun. Hei, Tuan Huo. Apa yang baru saja Anda katakan? Bagaimana Anda akan memperlakukan saya? Tang Yi keluar dari belakang 4 murid batin dan menatap Huo Xihua dengan senyum merendahkan. Kamu. Siapa kamu? Huo Xihua sedikit takut saat ini. Dia membawa total 10 orang dengan Huo Liuyi. 1 orang dipukuli menjadi cacat, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui.
8 orang lainnya semuanya terbunuh dan berubah menjadi patung es dingin. Siapa aku? Pertanyaan bagus. Tang Yi tersenyum kecil, berpikir sebentar, dan berkata, dengarkan dengan jelas, namaku Tang Yi. Mungkin, dua kata ini akan menjadi mimpi burukmu di masa depan. Oh, tidak ada mimpi buruk untuk orang mati. Harus dikatakan bahwa nama ini, mungkin nama terakhir yang kamu dengar, hehe. Saat berbicara, Tang Yi tersenyum dan terus mendekati Huo Xihua. Huo Xihua melihat bahwa Tang Yi terus-menerus memaksanya, dan dia langsung ketakutan. Dia menyeret Huo Liu di depannya, terus mundur, dan berkata dengan ngeri, Tang Yi. Apa yang kamu lakukan? Pada saat yang sama mundur, Huo Xihua juga mulai berpikir dalam hatinya, memikirkan keluarga dari mana nama Tang Yi berasal, dan memiliki penjaga yang kuat, pasti luar biasa. Namun, tidak peduli bagaimana Huo Xihua memikirkan, dalam ingatannya, tampaknya tidak ada keluarga yang kuat dengan warisan yang mendalam, dan tidak ada dari mereka yang memiliki nama keluarga Tang. Huo Xihua masih tidak tahu dari mana kekuatan Tang Yi berasal. Melihat Tang Yi selangkah demi selangkah, terus melangkah maju, Huo Liu, yang berdiri di depan Huo Xihua, pada saat ini ia gemetaran di seluruh tubuhnya, dahinya ditutupi dengan keringat dingin, tubuhnya menggeliat sepanjang waktu, ia tidak ingin berdiri di depan Huo Xihua. Huo Liu benar-benar ketakutan di dalam hatinya. Jika dia tidak diseret oleh Huo Xihua, dia mungkin memiliki keinginan untuk segera melarikan diri. Dengan cara ini, Huo Liu dan Huo Xihua sangat ketakutan, dan mereka selalu mundur dengan panik, sementara Tang Yi masih mendekat. Tang Yi tidak menyangka Huo Xihua sangat penakut, dia tidak menembaknya. Dia sudah sangat ketakutan, dan itu tampak menarik. Tang Yi segera tersenyum samar dan berkata, apa? Oh, apa lagi yang harus dilakukan? Tentu saja. Saya akan mengirim Tuan Huo ke neraka, kamu tahu, orang-orangmu sudah mati, jika kamu tidak mati, apakah ini agak tidak masuk akal? Jadi saya mengirimmu ke neraka, membiarkan kalian dan Tuan dan pelayan pergi bersama. Bukankah itu bagus? Dengan mengatakan itu, Tang Yi melirik Yan Yan. Di samping, setelah mendengar kata-kata Tang Yi, Yan Yan mengedipkan mata, dan melangkah maju, perlahan-lahan mendekati Huo Xihua, ekspresinya tampak dingin. Gerakan Yan Yan membuat jantung Huo Xihua melompat, membuatnya lebih takut. Dia tidak ingin mati, dan dia sangat takut mati. Huo Xihua mencoba mengangkat identitasnya dan mengancam Tang Yi. Tidak. Jangan bunuh aku, kamu tidak bisa membunuhku, aku tuan muda keluarga Huo, jika kamu membunuhku, keluarga Huo tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, setelah mendengarkannya, Tang Yi tidak terkesan, tetapi sebaliknya menunjukkan senyum menghina, dan mengatakan, oh, keluarga Huo. Lalu apa, kamu berani memprovokasi saya, bahkan jika Anda leluhur keluarga Huo, maka Anda harus mati. Apa? Huo Xihua tidak mengharapkan pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan identitasnya dan masih ingin membunuhnya. Dia segera berkata dengan cemas. Tidak, Tang Yi, kamu tidak bisa membunuhku, tidak, ini jalan tianya, yang dimiliki oleh 26 kota Sifu dan kota Jingqi. Area di bawah yurisdiksi umum keluarga, bunuh aku di sini, kamu tidak bisa pergi kemanapun, dan Sifu maupun 26 keluarga penempa, tidak bisa membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan itu? Kami baru saja membunuh beberapa orang barusan. Lagi pula, itu juga memprovokasi Sifu dan 26 keluarga pemurnian. Bagaimana kalau membunuhmu satu lagi pada saat ini? Tang Yi tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, jika Tang Yi ingin membunuh Huo Xihua, dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk membunuh Huo Xihua. Tentu saja, pada kenyataannya, Tang Yi tidak ingin membunuh Huo Xihua, hanya ingin menakut-nakuti dia, memperingatkannya, sehingga dia tidak akan berani datang dan menyusahkan dirinya lagi.
Dia tidak bisa membunuh Huo Xihua sekarang lagi pula, Huo Xihua adalah tuan muda keluarga Huo, dan statusnya sangat terhormat. Tentu saja, Tang Yi tidak takut dengan identitas ini, tetapi untuk masalah toko Sifu, itu harus ada hubungan dengan keluarga Huo ini. Oleh karena itu, sangat tidak bijaksana untuk membunuh Huo Xihua, pangeran keluarga Huo, untuk membentuk perseteruan darah dengan keluarga Huo sebelum dia dapat mengetahui alasannya dan hal-hal yang ingin dia selidiki tidak akan ditemukan. Huo Xihua masih berteriak. Jangan bunuh aku, Tang Yi, kamu lepaskan aku, jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja, jika kamu mau, aku bisa memberimu semuanya. Huo Xihua tidak tahu pikiran Tang Yi, melihat Tang Yi mendekat, dan mengabaikan identitasnya, mengabaikan aturan jalan tianya, pandangan yang benar-benar ingin membunuh, Huo Xihua berpikir Tang Yi benar-benar ingin membunuh setelah dia bergerak, kaki Huo Xihua tiba-tiba melunak, menyeret Huo Liu dengan ngeri dan jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, Huo Xihua dengan cepat melepaskan Huo Liu, menggunakan kedua tangan dan kaki untuk terus mundur. Pada saat ini, bau keluar dari tubuh Huo Xihua, yang tampaknya dia ketakutan sampai kencing. Tang Yi belum melakukan banyak hal. Huo Xihua sudah takut sendiri, menunjukkan betapa ketakutannya Huo Xihua. Biarkan kamu pergi. Haha. Tang Yi tersenyum dingin. Namun, dia bersenang-senang dan ingin mengatakan sesuatu yang lebih dan menakut-nakuti Huo Xihua ketika bayangan gelap bergegas dari kejauhan. Pencuri beraninya kamu. Cepat dan lepaskan tuanku. Sosok bayangan di kejauhan belum tiba, tetapi suaranya datang seperti guntur, dan seluruh dunia menjadi bergemuruh. Dan bayangan gelap sepertinya ingin menggunakan suara guntur untuk menghalangi musuh dan membiarkan musuh melepaskan tuannya. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh bayangan gelap itu, bahwa suara seperti guntur memang benar-benar mengejutkan orang yang lewat, tetapi itu tidak berhasil untuk Tang Yi dan kelompoknya. Bahkan Mu Xianling, yang paling lemah di bawah perlindungan Tang Yi, aman dan tidak terluka dan tidak terpengaruh setengah poin. Situasi ini membuat bayangan di kejauhan mengerutkan kening, dan ada beberapa perasaan buruk di hatinya, dia merasa bahwa Tang Yi dan kelompoknya tampak agak sulit untuk ditangani. Bayangan gelap itu buru-buru bergegas, gerakan tubuhnya didorong ke ekstrim dan buru-buru datang. Bayangannya itu masih agak jauh dari Tang Yi. Meskipun bayang-bayangnya sangat cepat, seperti ledakan, dibutuhkan periode waktu yang konstan untuk datang, dan jika Tang Yi ingin, dia bisa membunuh Huo Xihua berkali-kali dengan sentuhan ringan, tetapi sampai bayangan itu datang, dan berhenti di depan Huo Xihua, dan Tang Yi tidak menembak. Ketika bayangan itu datang, semua orang melihat bayangan itu memblokir di depan Huo Xihua. Ini adalah pria besar setengah baya dengan 5 besar dan 3 tebal, sangat kokoh, dengan janggut, penuh otot, dan terlihat sangat kuat. Melihat penampilan pria besar setengah baya ini, beberapa penonton yang mengenalnya tiba-tiba berseru. Ini adalah Huo Liusan dari keluarga Huo. Itu adalah salah satu dari penguasa tempat dari keluarga Huo. Setengah kakinya telah melangkah ke pangkat guru tempa, dan pelatihan seni bela dirinya juga telah mencapai tingkat kaisar perang. Sepertinya dia baru saja memasuki tingkat kaisar perang bintang 5. Saya tidak menyangka, dia akan bergegas ke sini. Aku telah mendengar tentang dia. Dikatakan bahwa kekuatannya sangat kuat, dan karena dia adalah pandai besi yang ahli, dia memiliki banyak senjata dan peralatan tingkat tinggi, dan prajurit biasa sulit menyamai dia. Baru saja kelihatannya Tuan Huo akan mati di tangan remaja misterius itu, dan Tuan Huo ini tiba-tiba datang, dan Tuan Huo ini harusnya diselamatkan. Sepertinya remaja misterius itu dalam kesulitan. Bahkan jika pengawalnya kuat, lalu bagaimana? Seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa menang melawan Huo Liusan? Aku telah menonton pertunjukan yang bagus. Diperkirakan pertunjukan yang bagus ini lebih mengasyikkan sekarang.
Ah, Paman, kamu di sini. Melihat penampilan bayangan gelap, Tuan Muda Huo sangat gembira dan berdiri dengan tergesa-gesa, dan wajah pucatnya menemukan bekas darah. Karena malu, Huo Xihua berdiri dan menjepit kakinya saat ini, sehingga tidak ada yang bisa melihat basah di bawah selangkangan. Yah, aku di sini, Xihua, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Paman, kamu harus membuat keputusan untukku. Xihua diintimidasi oleh mereka. Huo Xihua mengadu dengan menyedihkan. Yah, aku tahu, dan aku akan mulai untukmu. Huo Liusan mengerutkan kening, lalu memandang Huo Jiawu yang tergeletak di tanah dan raja-raja yang berubah menjadi patung es. Kemudian, dia menoleh dan menatap Tang Yi lagi. Setelah menyapu Tang Yi naik turun beberapa kali, dia berkata, "Kamu siapa? Siapa aku, apa urusannya denganmu? Kenapa aku harus memberitahumu?" Jawab Tang Yi ringan. "Oh, ini benar-benar arogan, apakah Anda tahu di mana ini? Ini adalah kota Jingqi, dan itu juga merupakan pasar tianya yang paling penting di kota Jingqi. Menghina ahli waris saya. Haha, jika Anda tidak menjelaskannya, keluarga Huo saya tidak akan pernah membiarkan Anda keluar dari sini. Oh, membuat saya tetap tinggal. Apa yang harus Anda lakukan untuk tidak membiarkan kami keluar dari pasar tianya?" Tang Yi tersenyum samar, sama sekali tidak terancam oleh pria kuat setengah baya di depannya. Melihat bahwa Tang Yi begitu merajalela, Huo Liu berkata dengan marah. "Anak baik, sangat baik, bahkan sekarang masih berani menjadi begitu sombong, Anda benar-benar tidak tahu hidup dan mati, karena sudah begitu, maka saya akan memuaskan Anda, saya akan membunuh Anda, sehingga Anda tahu apa yang saya miliki." Dengan itu, Huo Liusan melompat ke udara, dia mengulurkan tangannya dan menebas ke arah Tang Yi. Tebasan, pohon kapas Tian Huo. Wows! Tangan besar Huo Liusan berubah menjadi nyala api sangat ganas, dan cahaya petir menyelimuti nyala api, berkedip tumpang tindih yang tampak sangat luar biasa. Ledakan angin dari telapak tangan, membuat momentum tebasan ini menjadi semakin kuat. Tang Yi memandang Huo Liusan di langit, dia tidak bergerak. Dia tampak tenang dan santai. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Huo Xihua melihat Tang Yi tidak menghindar, dia mencibir dan hatinya sangat bahagia. Oh, biarkan orang-orangmu menakuti Lao Su, membuatmu hebat, dan membiarkanmu membunuh Lao Su. Oke, ayo kita mati. Pada saat yang sama, matanya tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Mu Xianling. Sekarang Huo Liusan akan datang, Huo Xihua benar-benar tidak takut pada Tang Yi. Selama Tang Yi mati, maka keindahan besar ini akan menjadi miliknya. Pada saat ini, Huo Xihua telah memulai berbagai asosiasi dalam benaknya, memikirkan berbagai adegan, berbagai pose, memikirkan bagaimana membalik awan dan hujan dengan Mu Xianling, dan pergi ke kebahagiaan bersama. Dia sangat bersemangat. Chapter 526. Melihat Tang Yi diam di tempat, seolah-olah dia bodoh, Huo Liusan juga menunjukkan cibiran. Sebelum dia datang, dia pikir anak muda ini adalah karakter yang hebat, ternyata orang yang bodoh yang tidak pernah melihat dunia dan dia ditakuti oleh orang yang kuat. Saat jarak antara keduanya menjadi semakin dekat, seringai Huo Liu di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, dia kurang dari 1 kaki jauhnya dari Tang Yi. Tepat ketika telapak tangan Huo Liusan akan mengenai Tang Yi, ketika semua orang berpikir bahwa Tang Yi sedang sekarat, Tang Yi masih tidak bergerak, dan sangat tenang dia berdiri diam. Tetapi pada saat ini, sesosok mungil dengan cepat mendekati Tang Yi, mengangkat telapak giok tipis, dan kemudian dengan cepat menyapa telapak tangan sengit Huo Liusan. Boom! Kedua telapak tangan saling bertabrakan, mengeluarkan suara keras, dan gelombang udara yang kuat berosilasi di sekitar. Setelah tabrakan,
Huo Liusan tampaknya dipukul dengan keras, tubuhnya bergetar, dan kemudian terbang berguling-guling dengan sangat cepat. Seteguk darah disemprotkan, Huo Liusan terbang lebih dari 10 meter, dan jatuh ke tanah. Namun, meskipun dipukul dengan keras, Huo Liusan segera menutupi dadanya, berjuang untuk berdiri, melihat arah Tang Yi. Dia terkejut, ingin melihat siapa yang menembak dadanya. Dia menemukan seorang perempuan kurus yang menembaknya, itu membuat Huo Liusan menjadi lebih kaget lagi. Di saat sebelumnya Yan Yan datang ke depan Tang Yi dengan cepat dan menerbangkan Huo Liusan dengan satu pukulan, tanpa membiarkan Tang Yi melakukannya sendiri. Tidak, itu tidak mungkin, bagaimana mungkin itu begitu kuat? Siapa kamu? Huo Liusan menatap matanya dan tidak bisa mempercayainya. Dia adalah seorang kaisar perang bintang 5. Serangan dari kaisar perang mudah dikalahkan oleh lawan, jadi seberapa kuat lawannya? Meskipun metode Huo Liusan yang paling kuat bukanlah telapak tangan, tetapi telapak tangan ini juga tidak lemah. Dan dalam waktu singkat pihak lawan tiba-tiba muncul untuk memblokir lalu menyerang dadanya. Hal itu yang membuat Huo Liusan benar-benar sulit untuk percaya. Memikirkan hal itu membuat nafasnya tidak teratur, lalu dia menyemprotkan seteguk darah lagi dan itu tampak sangat menyedihkan. Di sisi lain, di depan Tang Yi, Yan Yan masih berdiri dan tampak santai. Dan di samping, semua orang terkejut dengan adegan ini. Mereka tidak berharap bahwa Tang Yi dan kelompoknya begitu kuat sehingga bahkan panglima perang dari keluarga Huo tidak dapat melawan mereka. Huo Xihua juga terpana. Awalnya, dia berpikir bahwa selama paman ketiganya datang, maka Tang Yi dan rekan-rekannya pasti akan dicubit sampai mati. Lalu pada akhirnya wanita cantik itu akan menjadi miliknya, tetapi tanpa disangka, bahkan paman ketiganya tidak bisa mengalahkan penjaga wanita itu. Anda tahu, ini hanya pengawal wanita sangat kuat, bagaimana dengan yang lain? Setelah berpikir, Huo Xihua sekali lagi mengeluarkan keringat dingin di dahinya, wajahnya jelek. Siapa kita? Haha. Kami hanya sekelompok pejalan kaki, dan masih sekelompok pejalan kaki yang dihentikan oleh Tuan Huo Anda, kata Tang Yi ringan. Omong kosong. Bagaimana Tuan Muda saya menghentikan jalan Anda? Pasti Anda melakukan sesuatu yang salah. Tuan Muda kami ingin bersikap adil, jadi kami menghentikan jalan Anda. Teriak Huo Liusan, terlihat sangat pendek. Hehe. Tang Yi mencibir. Dan ketika Tang Yi ingin mengatakan sesuatu lagi, sebuah suara datang dari kejauhan, dan sepertinya sekelompok besar orang datang ke sini. Tang Yi mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba melihat sekitar 7 atau 80 orang. Napas mereka semua sangat baik, setidaknya di atas tingkat Raja Perang. Melihat orang-orang ini, Tang Yi menduga bahwa ini adalah orang-orang Sifu atau 26 keluarga. Dalam beberapa saat, banyak tokoh ini juga datang ke tempat kejadian, untuk orang yang mengenakan baju besi, sangat kuat, dengan logo Sifu tercetak di dadanya, tampaknya ia harus menjadi orang dari Sifu, dan di belakang pria berbaju besi yang kuat ini, mengenakan berbagai warna, ada orang yang memakai kostum Sifu, juga orang yang memakai kostum lain. Selain orang-orang ini, Huo Wu yang pergi mencari bantuan dan prajurit keluarga Huo juga datang ke sini. Setelah datang ke sini, Huo Wu dan yang lainnya melihat Huo Liusan berdarah di sudut mulutnya, dan wajahnya pucat, kemudian dia melihat tubuh prajurit Huo Jiawu, dan mereka semua tiba-tiba melotot, dan mata mereka penuh dengan tatapan yang luar biasa. Paman Huo, Tuan Muda. Apa yang sedang terjadi? Huo Wu, dengan sedikit malu, membawa para prajurit ke Huo Liusan dan yang lainnya. Sebelum Huo Wu memanggil Huo Liusan, dia membawa Huo Liu dan Huo Liusan ke Tang Yi, tetapi karena Huo Liusan sangat kuat, dia tiba di sini dulu. Huo Wu dan seniman bela diri lainnya terlambat dan tidak tahu apa yang terjadi. Huo Wu tidak menyangka, hanya untuk sementara waktu,
Huo Liusan sudah terluka parah, dan para prajurit keluarga Huo semuanya mati di tempat. Hanya Tuan Muda Huo Xihua dan Huo Liu yang tersisa. Apa yang terjadi dengan ini? Huo Xihua melihat bahwa Huo Wu terlambat, dia menendang, dan memarahinya. Kenapa, kenapa kamu datang sekarang? Aku hampir terbunuh kau tahu. Untungnya paman ketiga tiba tepat waktu, kalau tidak, Anda tidak akan pernah melihat Lao Su lagi. Chapter 527. Ya, budak itu bersalah, budak itu terlambat, tolong minta Tuan untuk menghukumnya. Setelah Huo Wu ditendang oleh Huo Xihua, dia merangkak kembali seperti anjing, hanya untuk berjanji. Huo Xihua mendengus dingin tanpa berbicara. Melihat bahwa Huo Xihua tidak berbicara, Huo Wu dan sekelompok prajurit keluarga Huo juga berdiri di samping, menunggu instruksi Huo Xihua. Di sisi lain, pria lapis baja dari Sifu sebenarnya bernama Sui Hongda, pria dari cabang Sifu Jingqi City, kekuatannya juga di level Warlord, dan dia bertanggung jawab atas pesanan pasar Jalan Tianya. Dan mereka yang mengikuti di belakang Sui Hongda, orang-orang ini berasal dari Sifu, dan dari 26 keluarga penempaan. Mereka tim penegak hukum, bersama-sama mengelola keamanan pasar Tianya. Bagaimanapun, sumber paling penting dari seluruh City of Thrills adalah pasar Jalan Tianya, apakah itu Sifu atau 26 keluarga pemurnian, mereka bekerja sama untuk menjaga stabilitas. Setelah datang ke sini, Sui Hongda pertama kali mengamati lingkungan sekitar. Ketika dia melihat ada seorang wanita cantik di kerumunan Tang Yi, dan Huo Xihua berdiri tidak jauh, dia tiba-tiba mengerti satu atau dua hal, dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Pasti karena Huo Xihua menyukai keluarga orang lain, dan kemudian menyebabkan konflik dan kemudian bertarung di pasar. Temperamen Huo Xihua, meskipun orang awam tidak mengerti, tapi Sifu dan 26 keluarga pemurnian pasti sudah mengetahuinya. Tentu saja, mereka masih harus berpura-pura tidak tahu. Lagi pula, keluarga Huo bukan keluarga biasa. Singkatnya, Sui Hongda tidak akan menyinggung keluarga Huo, jadi dia masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Huo Liusan, Tuan Huo, saya mendengar bahwa ada pertempuran di sini, apa yang terjadi, mengapa? Apakah Anda akan bertarung di pasar Jalan Tianya? Huo Xihua mendengar kata-kata itu dan buru-buru berdiri dan berkata, Tuan Sui, izinkan saya berbicara. Inilah masalahnya. Xihua melihat bahwa teman-teman ini mengunjungi pasar Tianya untuk pertama kalinya, dan ingin menjadi orang baik, membantu mereka, membawa mereka melihat sekilas pemandangan pasar Tianya, tetapi mereka tidak berharap bahwa orang-orang ini tidak tahu niat baik, mengatakan bahwa saya menghalangi jalan mereka, dan kemudian mereka tidak mendengarkan penjelasan saya. Mereka menembak dan membunuh orang-orang saya, jika bukan karena paman ketiga saya, datang tepat waktu, mungkin Xihua juga akan dibantai mereka. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Itu kesalahan mereka, dan tidak peduli apa, Jalan Tianya adalah tempat yang dikelola bersama Sifu dan 26 keluarga penyulingan kami. Tidak peduli siapa itu, Anda tidak dapat membuat masalah di sini. Dan pelakunya harus diberi hukuman berat. Tuan muda adalah anggota keluarga Huo. Jika Anda, saya yakin tahu aturannya, pasti tidak mungkin Anda untuk memulai lebih dulu, maka itu harus menjadi tangan pertama dari kelompok orang luar ini. Karena mereka berani memulai, maka Sifu dan 26 keluarga kami tim penegak hukum bersama tentu tidak akan ringan. Sui Hongda condong ke arah Huo Xihua. Setelah mendengarkan kata-kata Huo Xihua, ia sampai pada kesimpulan dan memutuskan bahwa Tang Yi dan yang lainnya telah membuat kesalahan. Dari awal hingga akhir, ia tidak pernah bertanya pada Tang Yi dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Sui Hongda, Tang Yi mencibir dan berkata, "Oh, Tuan Sifu ini, Anda sampai pada kesimpulan begitu cepat. Hanya mendengarkan kata-kata Guru Huo, itu menjadi salah kami. Kalau begitu aku bertanya, apakah kamu bertarung di sini?"
Lalu pasukan Tuan Huo, mereka terbunuh oleh tembakanmu? Tanya Sui Hongda. Memang ada perkelahian, dan orang-orang dari pasukan Master Huo juga dibunuh oleh orang-orangku, tapi... Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Sui Hongda. Tidak perlu hal lain, sejak Anda atau orang-orang Anda yang membunuh, maka itu kesimpulannya. Sui Hongda tersenyum dingin dan berkata, sejak bertarung di pasar jalanan Tianya saya, dan berani membunuh orang, Anda harus dihukum oleh tim penegak kami. Hah? Bagaimana dengan mereka? Pertempuran bukan hanya satu sisi. Kita harus dihukum berat, bukankah mereka harusnya sama? Tanya Tang Yi. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Huo, salah satu dari 26 keluarga pemurnian. Tembakan mereka juga harus untuk menghentikanmu. Demi menjaga diri, tidak mungkin menembakmu terlebih dahulu, dan faktanya kau membunuh keluarga Huo, dan tak satu pun dari orang-orang Anda yang terluka, jadi keluarga Huo tidak salah dan tidak perlu dihukum, dan Anda harus dihukum berat. Sui Hongda berkata dengan benar. Oh, orang-orang milik keluarga Huo tidak perlu dihukum. Dan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang harus dihukum berat. Orang dewasa di Sifu ini benar-benar adil. Tang Yi pura-pura berada dalam pencerahan tiba-tiba, Yin dan Yang dengan konyol berkata. Istana Barat yang megah, penguasa wilayah Barat, dan pemimpin Ordo wilayah Barat, sebenarnya tergantung pada wajah orang lain. Sangat konyol, hehe, itu benar-benar tak tertahankan. Di sisi Tang Yi, apakah itu Mu Xianling atau murid-murid istana dalam Sifu, melihat sikap Sui Hongda dalam melakukan sesuatu, bahkan tanpa bertanya, dia mengatakan itu adalah kesalahan mereka. Itu membuat mereka tidak puas dan marah dengan Sui Hongda. Jika Tang Yi tidak berbicara, mungkin mereka memiliki keinginan untuk membunuh Sui Hongda secara langsung. Omong kosong, kami adalah tim penegak hukum gabungan, mengatakan bahwa Anda salah, maka Anda harus salah, jangan berdalih. Selain itu, menghina tim penegak hukum bersama kami, itu hanyalah kejahatan tambahan, ayo, pergi, tembak mereka dan bawa kembali dengan hukuman berat. Tempat yang dikelola bersama oleh West House dan 26 keluarga kami sama sekali tidak diizinkan untuk disalahgunakan oleh orang luar. Sui Hongda menunjuk Tang Yi dan yang lainnya, dan berkata kepada penegak hukum di belakangnya. Baik. Dikatakan bahwa dalam tim penegak hukum, lebih dari selusin pria kuat keluar dari kerumunan dan berjalan lurus ke arah Tang Yi dan yang lainnya, mencoba untuk menangkap mereka. Melihat Sui Hongda melakukan hal-hal dengan sangat baik, wajah Huo Xihua penuh sukacita, dan dia berkata dengan penuh hormat. Pada saat yang sama, dia mencibir dalam hatinya, melihat Tang Yi dan yang lainnya menderita dan dikelilingi oleh tim penegak hukum, dia tidak tahu betapa bangganya dan betapa bahagianya. Ketakutan sebelumnya dan keluhan sebelumnya menghilang dalam sekejap dan menjadi nyaman. Huo Xihua sedang berpikir saat ini, menunggu tim penegak hukum bersama untuk menangkap Tang Yi dan yang lainnya, dan kemudian dia mengambil harga untuk mengeluarkan keindahan besar melalui hubungan, sehingga keindahan besar itu menjadi miliknya. Hasil ini benar-benar bagus, dia sangat mencintai tim penegak hukum bersama. Meskipun keluarga Huo mengalami korban beberapa prajurit tingkat raja, dalam pandangan Huo Xihua, para prajurit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan yang luar biasa. Ini sedikit kerugian untuk mendapatkan keindahan yang luar biasa. Bocah misterius itu hampir selesai. Siapapun bisa menyalahkan nasib itu buruk, membuat keluarga Huo marah. Itu keberanian yang bagus. Sekarang bahkan tim penegak hukum bersama mendukung Tuan Huo. Tampaknya asal-usul bocah misterius itu cukup bagus, tapi sayang memprovokasi guru Huo, yang mengerikan. Bagaimanapun, naga tidak bisa melawan ular lokal, dan keluarga Huo juga ular lokal di kota. Belum tentu bahwa penjaga bocah misterius itu begitu kuat. Saya pikir bahkan tim penegak hukum bersama tidak dapat mengatasi mereka. Apa hebatnya,
bisakah kamu mengalahkan tim penegak hukum yang bersatu? Apakah kamu pikir Shifu dan 26 keluarga pemurnian adalah vegetarian? Tidak peduli apa hasil dari remaja ini, aku ingin melihat apakah para penjaga remaja misterius dapat melawan bahkan jika tim penegak hukum gabungan telah menembak. Setelah melihat tindakan tim penegak hukum bersama, semua orang membicarakannya lagi, tetapi kebanyakan dari mereka tidak lagi optimis tentang kelompok Tang Yi. Meskipun kelompok Tang Yi menunjukkan kekuatan besar sebelumnya, tetapi di sini adalah kota Shifu dan 26 keluarga. Sui Hongda tidak ingin berbicara dengan Tang Yi Duo lagi, dan melambaikan tangannya yang besar, lalu menginstruksikan. Jangan bicara omong kosong, karena Anda tidak ingin menyerah, maka jangan salahkan kami karena kejam. Tim penegak hukum mendengarkan, tangkap orang-orang ini dan memberikannya kepada saya langsung, jika ada perlawanan, jangan bicara, langsung saja membunuh. Baik. Lebih dari selusin Raja Perang menembak bersama. Ketika prajurit tim penegak hukum baru saja mendekati 4 murid penjaga Tang Yi, mereka disambut oleh salah satu dari penjaga Tang Yi, yang bernama Li Sue. Wus. Li Sue menembak dengan cepat dan mendesak, long sword dengan kecepatan kilat dan tidak ada yang bisa menangkap lintasannya sama sekali, kilatan cahaya pedang melintas di depan mata semua orang, tiba-tiba, selusin tim penegak hukum jatuh ke tanah, setelah beberapa saat darah mengalir keluar dari luka mereka. Dari awal hingga akhir, selusin orang kuat dari tim penegak hukum, mereka belum bereaksi, dan mereka mati di tempat. Berani kau mencari mati? Kalian berani membunuh tim penegak hukum bersama kita? Melihat bahwa 4 penjaga di depan Tang Yi benar-benar membunuh semua prajurit tim penegak hukum dengan pedang, tiba-tiba, Sui Hongda dan anggota kuat tim penegak hukum gabungan marah. Ketika mereka sadar, mereka semua menatap Tang Yi dan kelompoknya, matanya menyala-nyala dengan api amarah. Kau sendiri yang mati, ini bukan kesalahan kami hanya melindungi diri sendiri, kata Tang Yi ringan. Tampaknya tidak ada perubahan suasana hati karena Li Sue membunuh lebih dari selusin orang. Dia hanya berbicara dengan sangat tenang, saya tidak peduli tentang apapun, hanya melihat keluar. Seolah bukan selusin panglima perang yang mati saat ini, tetapi selusin semut. Biarkan mereka mati sendiri. Benar-benar bagus, awalnya aku hanya ingin menangkapmu dan menghukumku untuk membiarkan semua orang tahu aturan kotaku, tapi kamu tidak mendengarkan saran, dan kamu berani melakukannya jika kamu tidak puas dengan penilaian tim penegak hukum kita. Kamu membunuh, yang benar-benar merajalela, dan karena memang begitu, maka kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mata Sui Hongda menjadi semakin keras, dia menoleh dan berkata lagi kepada orang-orang dari tim penegak hukum. Orang-orang ini secara terbuka menentang hukum dan membantai tim penegak hukum kami. Ini benar-benar sebuah kejahatan. Orang-orang dengarkan perintah. Bunuh pencuri-pencuri ini di tempat, jangan menahan dan jangan membiarkan siapapun pergi. Saya ingin semua orang tahu bahwa di kota Trilling City, di pasar Tianya, selama mereka adalah musuh tim penegak hukum bersama kami, tidak akan mati dengan baik. Baik. Dikatakan bahwa kali ini, dengan pengecualian Sui Hongda, semua orang di tim penegak hukum datang dengan sekitar 4 atau 50 orang kuat. Kali ini, selain jumlah orang yang jauh lebih besar, di antara orang-orang kuat ini, tidak hanya prajurit tingkat Raja Perang, tetapi juga Kaisar Perang. Kaisar Perang ini adalah elit yang dikirim oleh 26 keluarga. Mereka adalah direktur dari 26 keluarga yang diatur dalam tim penegak hukum bersama. Mereka berspesialisasi dalam mengelola prajurit dari 26 keluarga. Status mereka hanya satu lebih rendah daripada Sui Hongda. Level tersebut juga dianggap level bos kecil. Dengan cara ini, puluhan prajurit yang kuat keluar dari sarang, dan momentumnya sangat kuat. Bunuh-bunuh. Bunuh orang-orang ini dan balas dendam pada saudara kita yang sudah mati. Mereka berani membunuh rekan kita,
itu hanya akan ada satu akhir untuk mereka. Bunuh-bunuh mereka. Serang. Lusinan Raja Perang yang dipimpin oleh beberapa kaisar perang, baik itu memegang pedang atau dengan tinju besar. Mereka bergegas ke arah Tang Yi, dengan wajah cemberut, tatapan mata dingin, dan semua orang ingin membunuh Tang Yi dan kelompoknya. Menghadapi kekuatan ini, Tang Yi dan kelompoknya masih berdiri di tempat, dan tidak ada yang terlihat gugup, bahkan jika itu adalah seorang prajurit seperti Mu Xianling yang belum mencapai tingkat Raja Perang. Itu juga tenang dan berdiri di tempat tanpa panik. Seperti sebelumnya, keempat murid batin berdiri di depan Tang Yi dan bertindak sebagai penjaga, bahkan sekarang 7 atau 8 kaisar perang dan puluhan raja perang bergegas bersama, tak satu pun dari mereka mundur, mereka juga tidak terlihat gugup. Boom! Seorang kaisar perang yang kuat dalam tim penegak hukum mengambil tembakan pertama, melancarkan pukulan, yang mengarah ke 4 murid batin. Diikuti dengan serangan raja-raja perang dan kaisar perang lainnya. Boom! 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 Bayangan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, gelombang udara yang kuat menyapu sekitar, dan ledakan itu tidak ada habisnya. Kali ini 4 murid batin penjaga Tang Yi bergerak bersama. Orang-orang pemakan melon dan pejalan kaki yang berpikir bahwa kelompok Tang Yi akan menjadi sengsara dan dibunuh oleh sejumlah besar tim penegak hukum, mereka tertegun menyaksikan pemandangan yang mengejutkan di depan mereka. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak tim penegak hukum ini, dan tidak peduli seberapa kuat mereka, ketika 4 murid dari pemerintah dalam bersama-sama mengambil tindakan, mereka tidak akan dapat mendekati. Semua seni bela diri, semua serangan, di bawah perlindungan dinding tembaga dan dinding besi dari 4 murid dalam, seperti lautan lembut, dan tidak mampu melakukan percikan kecil. Keempat murid batin begitu kuat sehingga satu seni bela diri menyerang mereka, dan mereka hanya melambaikan tangan. Pedang-pedang yang berkilau yang menyerang, mereka hanya mengulurkan 5 jari dan memancarkan aliran cahaya, lalu menghancurkan serangan cahaya pedang ini. Tidak peduli serangan macam apa, itu tidak bisa melukai mereka. Ini mengejutkan para penonton, sudah diketahui bahwa keempat penjaga itu kuat, tetapi mereka tidak berharap menjadi begitu kuat. Bahkan 7 atau 8 kaisar perang dan puluhan raja perang bukanlah lawan. Sui Hongda juga melebarkan matanya dan menatap keempat murid dalam dengan terkejut, dia sedikit tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, ia tahu kekuatan tim penegak hukum. 7 atau 8 kaisar perang, yang masing-masing tidak jauh berbeda dengan kekuatannya. Ketika 7 atau 8 orang bergabung bersama, efektivitas tempur yang dapat diciptakan sangat kuat, namun, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan pada 4 penjaga, ini luar biasa. Selain itu, ada lusinan raja perang yang menunggu kesempatan untuk mengepung. Di bawah keadaan seperti itu, 4 penjaga juga menolak menetes, dan tampaknya tidak berat sama sekali. Ini bahkan membuat Sui Hongda tertegun, penasaran, remaja itu apa tingkat kekuatan keempat penjaga di depan. Setelah berpikir, ia sedikit melirik lokasi Huo Xihua dan melihat bahwa Huo Xihua memiliki lebih dari selusin panglima perang di sisinya. Lalu Sui Hongda berkata, "Tuan, para pencuri itu sangat kuat. Saya takut tim penegak hukum bukanlah lawan. Pada saat ini, Anda masih memiliki kekuatan tempur. Biarkan mereka juga bergabung bersama. Ini baik." Setelah mendengar ini, Huo Xihua mengangguk dan memerintahkan anak buahnya untuk mendukung tim penegak hukum. Dengan cara ini, lebih dari selusin kaisar perang dengan enggan mendukung tim penegak hukum. "Aku akan pergi juga." Huo Liusan melirik ke arah Tang Yi dan yang lainnya, lalu berkata. Chapter 530. "Yah, Paman, hati-hati," kata Huo Xihua. Pada saat ini, Huo Xihua juga terpana oleh 4 murid di Sifu yang bertindak sebagai penjaga Tang Yi. Dia tidak pernah berpikir bahwa penjaga ini begitu kuat. Panglima perang. Bahkan Lien Zhan menembak, dan ada 7 atau 8 Zuang,
tetapi mereka tidak bisa menembus pengawalan ini. Siapa penjaga ini, dan siapa bocah itu? Pada saat ini, setelah mengetahui kekuatan penjaga Tang Yi, Huo Xihua mulai menyesal memprovokasi Tang Yi. Dengan pengawalan yang kuat dan wanita cantik, tidak akan mungkin, mereka orang biasa. Namun, karena semua sudah terjadi, dan tidak ada cara untuk kembali. Pada saat ini, Tang Yi dan orang lain hanya dapat diselesaikan di sini untuk menghilangkan masalah. Saat ini, melihat penjaga Tang Yi begitu kuat, Huo Liusan, Kaisar Perang, semuanya bersatu, jelas menambah 1 poin lagi. Dengan cara ini, lebih dari selusin penjaga keluarga Huo dan Huo Liusan juga bergabung dengan medan perang. Pada akhirnya, Sui Hongda tidak tahan lagi, dan akhirnya bergabung dengan medan perang juga. Tim penegak hukum tidak dapat menyebabkan kerusakan pada mereka berempat, tetapi ketika pertempuran berlanjut, korban dari tim penegak hukum semakin dan semakin banyak. Ada prajurit tingkat raja yang terus-menerus terluka oleh 4 orang dan bahkan banyak yang tewas di bentrokan itu. Para pengunjung yang lewat dan pemakan melon, mereka tercengang, mereka belum pernah melihat penjaga sekuat ini. Dari awal hingga akhir, keempatnya tidak mundur 1 langkah pun, mereka berdiri di tempat untuk menghadapi serangan dari semua sisi, pertahanan itu tanpa celah, dan di sela-sela bertahan kadang-kadang mereka masih bisa menyerang. Tang Yi hanya berdiri di belakang 4 murid. Dia tidak berharap bahwa kekuatan tempur para murid di pengadilan dalam begitu kuat. Dia benar-benar menghadapi begitu banyak prajurit, tetapi mereka tidak kalah. Benar saja, itu adalah elit provinsi bagian dalam Sifu. Tang Yi juga sangat puas dengan penampilan keempat murid di Sifu ini. Tianxing Liu Jian. Wu Lingbang. Salju sedang terbang. Qingyan Holy Palm. Wows. Dan ketika semua orang memikirkannya, keempat murid penjaga Tang Yi, tiba-tiba mereka menyerang dan mereka semua menggunakan seni bela diri yang sangat kuat dan mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Boom! Dengan suara keras, kekuatan yang kuat meledak. Riak energi menyebar ke segala arah, membuat mereka yang menonton tersapu. Kekuatan ini sangat mengerikan, menggabungkan semua kekuatan dari 4 murid inti di gedung barat dan perpaduan dari 4 kaisar perang. Seluruh pasar Tianya bergema dengan ledakan yang menggelegar. Nafas teror ini, nafas kehancuran ini, dapat dirasakan bahkan di luar pasar Tianya dan bahkan di seluruh penjuru kota. Di bawah kekuatan kuat dari 4 murid batin, semua prajurit di sekitar mereka, apakah mereka adalah tim penegak hukum atau keluarga Huo, diserang oleh seni bela diri yang kuat, mereka semua terbang keluar, dan terlihat sangat menyedihkan. Hanya prajurit tingkat kaisar yang hampir tidak bisa berdiri, semua prajurit tingkat raja menyemburkan darah, mati di tempat, dan beberapa tubuh prajurit yang terkena dampak langsung mereka dibombardir, tubuh mereka hancur dan lumpuh, sangat menyedihkan. Para pejalan kaki dan pemakan melon juga tersapu lagi oleh gelombang energi yang mengerikan, yang membuat mereka terlempar dan berguling-guling, meski sudah menjaga jarak. Meskipun beberapa prajurit tingkat raja tidak mati, mereka juga terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Tempat-tempat di sekitarnya, serta beberapa toko terdekat, juga berantakan karena dampak energi. Dalam pertempuran ini, pada akhirnya, 4 murid dari pengadilan dalam menang, dan tim penegak hukum menderita pukulan paling fatal dalam sejarah. Selain itu, Huo Xihua dan kedua dogleknya, Huo Wu dan Huo Liu juga frustrasi, mereka ketakutan setengah mati. Pada saat ini, Huo Xihua benar-benar ketakutan, dan benar-benar menyesal. Mengapa dia memprovokasi Tang Yi, memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Dan kehidupan mereka juga di bawah kendali orang lain selama orang lain memulai, mereka akan segera mati. Di sisi lain, Sui Hongda juga mengangkat kepalanya dengan ngeri, memandang Tang Yi, dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Saat ini, dia setengah berbaring di tanah,
dan tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak sangat menyedihkan. Setelah tabrakan, hanya ada 7 orang seperti dia. 6 kaisar dari tim penegak hukum, yang lainnya adalah Huo Liusan, dan yang lainnya tewas di tempat dalam pertempuran sebelumnya. Itu menakutkan, kekuatan keempat penjaga itu menakutkan, dan pukulannya begitu mengerikan. Sedangkan untuk remaja yang merupakan penguasa keempat penjaga ini, seberapa bagus identitasnya? Jika bukan karena asal yang tidak biasa, akankah ia memiliki penjaga yang kuat? Aku. Haha, namaku Tang Yi, jawab Tang Yi ringan. Tang Yi. Sui Hongda mulai memikirkan nama itu di benaknya, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan nama itu berasal dari kekuatan mana. Kemudian dia bertanya lagi. Kamu, siapa kamu, dari mana kamu berasal, mengapa? Kamu membawa orang yang begitu kuat. Setelah mendengar ini, Tang Yi tersenyum dan berkata, ini, kamu tidak perlu tahu. Dengan mengatakan itu, Tang Yi mengambil Cheng Xiuming dan Mu Xianling, berbalik, meninggalkan tempat itu, dan terus mengunjungi pasar Tianya. Bahkan jika insiden besar seperti itu terjadi, itu masih tidak mempengaruhi suasana hati Tang Yi untuk mengunjungi pasar Tianya, dan dia tidak takut akan balas dendam pasukan ini, dan dia masih berkeliaran dan berjalan-jalan. Tuan muda, bagaimana menghadapi orang-orang ini? Pada saat ini, Yan Yan tiba-tiba meminta pendapat Tang Yi. Tapi Tang Yi terus jalan dan tidak menoleh, dia berkata dengan dingin. Bunuh mereka. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.